Halo guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Kali ini aku mau review produk serum dari brand lokal yaitu Clean Face Acne Serum. Sebenarnya untuk serum Clean Face ini dia ada 3 varian, yaitu yang hydrating sama lightening. Tapi untuk kali ini aku mau coba review untuk Clean Face yang Acne Serum karena wajah aku cenderung acne prone dan oily ya. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu untuk klaimnya. Jadi ini adalah acne care serum yang diformulasikan dengan niacinamide dan natural BHA. Yang mana natural BHA-nya itu adalah willow bark extract ya. Dia membantu untuk merawat kulit yang berjerawat serta menyamarkan noda bekas jerawat. Nah, kita coba cek di ingredients-nya dulu. Di sini dia ingredients-nya itu water base ya, karena di urutan pertama ini water atau aqua. Kemudian dia ada kandungan niacinamide, cuma entah kenapa ya di sini tulisannya vitamin B5. Setahu aku tuh niacinamide nama lainnya adalah vitamin B3. Di sini dia ada kandungan alkoholnya ya guys. Jadi buat kalian yang parno sama alkohol atau iritasi pakai alkohol, mending skip produk ini aja. Soalnya ini ada kandungan alkoholnya. Kemudian untuk bahan-bahan aktifnya, di sini aku bahas yang bahan aktifnya ya, yang menurut aku menarik. Ini ada aloe barbadensis leaf water atau aloe vera tadi. Kemudian ada kandungan green tea-nya, Camellia sinensis. Kemudian ada willow bark extract, tocopherol atau vitamin E. Kemudian retinil palmitate, ada vitamin A-nya. Kemudian ada vitamin C-nya dalam bentuk ascorbyl palmitate. Dan ada kandungan soybean oil, allantoin, dan bahan-bahan lainnya dia lebih ke tambahan aja. Jadi itu ya, bahan aktifnya agak lumayan banyak, lumayan bagus juga. Cuma yang perlu diperhatiin adalah untuk vitamin A dan vitamin C nya itu kan belakangnya AT ya, palmitate, sama-sama palmitate juga nih, vitamin C sama vitamin A nya. By the way, untuk keterangan ingredients yang ada tambahan AT di belakang, itu biasanya dia komedogenik ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada bahan-bahan yang belakang AT gitu, biasanya sih cenderung dia komedogenik sih. Jadi emang agak perlu hati-hati penggunaannya. Nah, lanjut untuk pemakaiannya, ini bisa dipakai sebanyak pagi dan malam hari ya, 2 kali sehari. Penggunaannya itu sebanyak 2-3 tetes di telapak tangan lalu ditepuk-tepuk. Kalau aku sih biasanya dituangkan produknya di jari, terus aku tap-tap aja langsung ku aja. Makanya itu kalau nggak 1 pump ya 2 pump, tergantung kebutuhannya sih. Oke, itu untuk keterangan di kemasannya. Kayaknya udah cukup ya. Kita coba lihat teksturnya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk kemasan botolnya. Ini tinggal sedikit ya guys, karena aku pakainya udah cukup lama, kurang lebih selama sebulan. Untuk packaging botolnya sih cuma kayak gini aja, botol sama ada stikernya di sini. Dan dia tuh bentuknya pump guys. Aku suka sih bentuk pump kayak gini karena nggak ribet, tinggal ditekan aja. Dan untungnya pumpnya ini dia gampang dipencet. Kan ada tuh pump yang agak susah dipencet. Kalau ini tuh gampang ngeluarin produknya. Nah, kurang lebih kayak gini teksturnya. Itu gampang banget dibaurkan, wanginya juga enak. Cuma memang ada wangi-wangi alkoholnya gitu sih, karena kan produk ini mengandung alkohol ya. Nah, kalau pakai produk ini dia itu termasuk yang cepat ngesetnya. Dan nggak nyangka sih ada serum yang bisa seringan ini. Biasanya kan aku pakai produk-produk serum sebelumnya tuh dia cenderung bikin kulit jadi dui, bahkan beberapa ada yang bikin gerah. Kalau ini tuh dia nggak bikin gerah, malah dia nyerapnya lumayan cepet. Ada alasan kenapa produknya ini cepat meresap dan terasa ringan, karena mengandung alkohol. Alkohol ini nggak selalu buruk sebenarnya, karena dalam suatu formulasi produk, alkohol ini membuat produknya itu jadi terasa lebih ringan. Aku juga jujur suka banget sama pakai produk ini karena ringan dipakai dan cepat meresap. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Ada sedikit efek glowy-nya kalau dilihat di kamera. Tapi ini udah ngeresep guys, dan dia tuh nggak lengket sama sekali. Untuk keterangan lebih lanjut pembahasan ingredients-nya, nanti aku coba cek dulu ya di Skin Karisma, kalau nggak di Kos DNA deh. Nanti habis ini kita cek bareng-bareng seperti apa. Oke guys, jadi sekarang aku mau coba cek ingredients dari
Clean Face Acne Serum. Di sini aku ceknya di Cost DNA dan aku menginput sendiri ingredients-nya secara manual karena belum ada database-nya di Cost DNA. Bahan-bahan yang ada di produk ini secara keseluruhan masih ada kandungan bahan komodogeniknya, yaitu dari ascorbyl palmitat, kemudian dari soybean oil, sama satu lagi itu dari retinol palmitat sebenarnya. Cuma kalau di Cost DNA itu retinol palmitatnya tidak terdeteksi sebagai suatu ingredients. Jadi ya mungkin nggak ada di database-nya kali ya. Kemudian secara keseluruhan aku ngeliat ini tuh masih banyak kandungan anti-inflamatorinya atau anti-inflamasi. Jadi emang fokusnya ini kan buat acne ya, dimana acne itu biasanya terjadi peradangan. Jadi ya wajar aja kalau bahan anti-inflamatorinya itu cukup banyak. Terus yang nggak aku sangka di sini tuh ada sunscreen agent yaitu titanium dioxide. Cuma kalau di sini tuh ditulisnya sebagai CL77891. Sorry kalau misalkan penyebutannya salah, nanti bisa dikoreksi aja di kolom komentar ya. Kemudian ini aku maksud tadi retinol palmitat di sini tuh dia tidak terdeteksi sebagai suatu bahan gitu. Jadi nggak ada keterangan komodogeniknya berapa. Tapi sebenarnya kalau setahu aku sih retinol palmitat itu termasuk komodogenik rating 3. Produk ini juga masih mengandung fragrance atau parfum ya. Cuma sejauh ini sih parfumnya nggak yang begitu mengganggu. Sejauh aku menggunakan ini, meskipun aku pakai di area dekat mata, aku nggak ngerasain perih ya, kecuali produknya benar-benar masuk ke mata dulu udah pasti perih. Tapi kalau dipakai di sekitar mata sih masih oke, so far so good ya. Oke guys, itu tadi ya paling untuk pembahasan ingredientsnya. Untuk review pemakaian sebulan sih aku ngerasa cocok sama produk ini, walaupun ada kandungan alkoholnya, tapi sejauh ini tidak membuat iritasi di kulit, kemudian nggak bikin kulit aku jadi gatal-gatal dan nggak bikin jerawatan juga. Malah bagus soalnya ini tuh ada kandungan acne care-nya juga loh. Jadi bagus banget buat yang kulitnya berminyak. Tapi buat kalian yang cenderung kulitnya sensitif, aku rasa kalian agak kurang suka pakai produk ini karena ada kandungan alkoholnya. Kemudian pemakaian selama sebulan, aku ngerasa kayak warna kulit aku jadi lebih cerah, walaupun nggak yang cerah banget, tapi lumayan lah bisa bikin kulit aku tuh jadi nggak kusam-kusam banget gitu. Dan agar mendapatkan hasil yang diinginkan, aku rasa emang nggak cukup pemakaiannya cuma sebulan, harus lebih dari ini untuk melihat hasil yang optimal. So far produk ini dengan bahan aktif yang segitu banyak tadi ya, dibanderol dengan harga sekitar 18.000 sampai 20.000 dan udah dapat sekitar 20 ml. Aku rasa ini worth it untuk dicoba. Tapi ya itu tadi dengan catatan kalian bukan pemilik kulit yang sensitif dan bukan pemilik kulit kering, karena ini ada kandungan alkoholnya ya. Dia cenderung bikin kulit itu jadi kering dan takutnya bikin kulit kalian sensitif. Buat yang kalian pemilik kulit sensitif ya. Selain itu apalagi yang mau dia bahas? Mungkin karena ini ada alkoholnya, apakah dia bikin kering di kulit yang berminyak? Sebenarnya enggak ya, soalnya dia kan ada kandungan aloe waternya. Ini nih yang bikin kulit itu jadi lembab, dan mungkin ini juga sih yang bikin produknya itu bisa seminimal mungkin menimbulkan iritasi gitu, karena ini kan ada efek calmingnya ya, bisa bantu untuk mengurangi inflamasi ataupun kemerahan yang mungkin muncul. Jadi aku rasa kombinasinya ini sangat bagus menurut aku. So segitu aja dulu guys untuk reviewnya. Mohon maaf kalau misalkan tadi agak belibet penjelasannya ya guys, mohon maaf. Tapi semoga penjelasan aku ini jelas, mudah dipahami, dan kalian bisa mendapatkan tambahan informasi terkait dengan produk ini. Buat aku yang kulitnya berminyak dan cenderung berjerawat, so far so good pakai produk ini, aku suka. Kalau ditanya mau repurchase atau enggak, mungkin akan repurchase suatu saat, tapi aku mau nyobain yang versi lightening-nya dulu. Nanti kalau udah nyobain yang lightening-nya, nanti aku bakal bandingin kira-kira lebih worth it mana untuk pemakaian jangka panjang. So segitu aja dulu guys untuk video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya, dan jangan lupa buat subscribe juga channel aku biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. So kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.